Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Fauzan, mahasiswa Geologi UI tahun 2017. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang pembentukan reef trap dan diagenetic trap. Sebelumnya ini hanya penjelasan umum dan tidak mendetail, maka dari itu saya mohon maaf bila banyak salah karena saya masih mahasiswa dan belum lulus. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang reef trap. Nah, reef trap ini merupakan trap hidrokarbon yang didominasi oleh terbentuknya karbonat reef yang terdapat pada lingkungan mudstone. Nah, maka dari itu yang pertama itu si marine shells ini yang merupakan source rock pada sistem ini bergerak ke atas menembus karbonat reef yang merupakan terumbu karang yang mempunyai porositas yang sangat tinggi, porositas primer yang sangat tinggi. Maka dari itu si minyaknya itu bisa bergerak bebas dalam karbonat reef ini dan bergerak menuju atas. Nah, sesampainya di atas si minyak dalam karbonat reef ini terhenti dikarenakan di sekelilingnya itu terdapat mudstone yang di sini merupakan berperan sebagai seal. Nah, maka dari itu karena minyaknya tidak bisa bergerak ke atas lagi, dia terakumulasi pada si ujung dari karbonat reef yang berbentuk antiform ini dan membentuk sebuah reservoir oil yang siap untuk di drill. Nah, pada sistem ini tidak disukai oleh para geologis. Kenapa? Ada beberapa faktor. Yang pertama itu tidak semua reef itu terdapat hidrokarbon. Yang kedua, karakteristik reservoir itu tidak ada hubungannya dengan fase deposisional pada si karbonat reef ini karena sistemnya itu sangat kompleks. Yang ketiga itu reef yang terdapat di subsurface hanya dapat dideteksi oleh geofisika. Jadi dengan tidak adanya bantuan dari teman kita geofisika, maka kita tidak bisa mendeteksi karbonat reef yang di bawah permukaan ini. Nah, sekarang kita lanjut ke diagenetic trap. Nah, diagenetic trap ini merupakan trap hidrokarbon yang didominasi oleh proses yang dinamakan diagenesis, yaitu pembentukan batuan sedimen atau dalam istilah petroleum itu banyak disebut sebagai sementasi. Nah, sementasi ini prosesnya diawali oleh terdapatnya solution atau larutan yang bergerak pada porositas. Nah, larutan-larutan ini dapat berpresipitasi dengan mineral semen yang nantinya akan terkristalisasi dan menutup pori-pori yang terdapat pada batuan yang mempunyai porositas yang besar. Maka dari itu pori-porinya menutup dan porositasnya pun menutup. Nah, setelah menutupnya porositas atau permeabilitas tersebut, hidrokarbon yang bergerak itu tidak bisa menembus porositas yang tertutup tersebut. Maka dari itu terdapat trap hidrokarbon. Nah, hidrokarbon yang tertrap di sini sifatnya trapnya hanya lokal trap karena sementasi itu hanya terdapat di suatu titik. Nah, sedangkan kalau misalnya pada karbonat itu terdapat yang dinamakan secondary dolomitization yang artinya pori-pori dari batuan karbonat tersebut dapat disubungi oleh si dolomit itu yang membuat kristal dalam pori-pori tersebut. Akibatnya terdapat trap juga. Nah, sekarang kita bisa lihat bagian yang di sini. Pertama, terdapat oil migration pada carrier permeable yang bergerak ke atas. Nah, di atas tersebut terdapat solution telah cemented yang telah menjadi semen dan akhirnya si pori-pori itu tertutup dan si oilnya tuh nggak bisa naik lagi atau kena trap. Nah, maka dari itu si oil itu terakumulasi di sini dan membentuk reservoir. Nah, sedangkan terdapat kasus kedua yaitu ketika si oilnya itu telah migrate ke dekat si surface, lalu dia menemui si zona meteoric water atau meteoric water zone, yaitu zona yang telah terpresipitasi oleh air meteorik atau air hujan. Nah, setelah kedua ini bertemu, si oilnya itu dapat terdegradasi dan teroksidasi, yaitu akhirnya itu oilnya itu menjadi keras dan menjadi teri residu atau biasa disebut wax atau bituminous atau yang lainnya. Akhirnya itu menjadi keras dan pori-pori tertutup, akibatnya oil-oil migrate yang lainnya itu terakumulasi di atas dan tidak bisa menembus ke atas lagi dan menjadi trap di situ. Nah, si teri residu ini juga berperan sebagai seal. Ya, demikian penjelasan singkat dan umum dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Saya Chef Fauzan, NPM 17060469981. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.